Pemirsa KBN News TV, sore ini saya sedang berada di Pantai Minajaya dan saya akan sedikit bertanya-tanya kepada para pedagang di seputaran Pantai Minajaya untuk berdialog langsung pandangan dari sosok Pak Anies Baswedan. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu, maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Ibu Siti. Apakah Ibu Siti kenal dengan sosok-sosok calon-calon presiden kita? Ya, alhamdulillah kenal sama Pak Anies Baswedan, tokoh yang baik. Cuman Pak Anies Baswedan aja yang Ibu kenal atau yang lain? Yang lain Pak siapa itu? Pak Wibowo itu siapa namanya? Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo. Ya, calon yang baik gitu juga. Baik. Kira-kira apa tanggapan Ibu dengan Pak Anies Baswedan? Baik, dua-duanya tokoh yang baik, mudah-mudahan menjadi presiden yang paling baik di antara yang lain. Baik, Ibu. Jika Pak Anies Baswedan terpilih nanti jadi presiden, apa sih harapan Ibu itu dari sosok Pak Anies? Harapannya mudah-mudahan Indonesia lebih maju, masyarakatnya dan ekonominya lebih maju lagi. Baik, Ibu. Dalam hal ini kan Ibu juga selaku pedagang sekaligus nelayan, Ibu, ya. Bagaimana sih kondisi saat ini, Bu, terkait dengan profesi Ibu yang saat ini Ibu jalankan? Ya, alhamdulillah masih bisa dijalani lancar. Apakah Ibu berharap ada perbaikan atau bagaimana, Bu? Ya, lebih perbaikannya kekurangan ikan dadakan kurang. Karena nelayannya mengambil yang sekarang benur. Ya kurang lah ikannya. Kurang ikan yang baru, nelayannya pada ngambil benur. Baik, Ibu, terima kasih sekali atas wawancaranya. Ikuti terus perjalanan kami. Baik pemirsa, masih bersama saya dengan Aris di KBN News TV. Saat ini saya sedang berada di Pantai Minajaya, Sukabumi, dan saya tentu masih tetap dengan wawancara-wawancara saya bersama dengan para pedagang-pedagang sekitar di pantai ini. Abang, dengan abang siapa, maaf? Oh, sama Bang Omen. Bang Omen. Oke, Bang Omen, saya ingin bertanya sedikit tentang sosok calon-calon presiden kita. Siapa aja yang Bang Omen kenal? Kalau kenal semuanya kenal, tapi kalau tahu emang tahu, kalau kenal belum kenal. Tapi kalau saya ingin bertanya langsung ke salah satu sosok, yaitu Pak Anies Baswedan, apa pendapat Bang Omen? Kalau pendapat saya, menurut kepribadian saya sendiri, Pak Anies itu sosoknya kelihatannya baik sih orangnya. Yang kedua, orangnya bijaksana, kelihatannya bijaksana gitu. Orangnya kalau jujur kelihatan jujur juga. Oke, itu tanggapan pribadi dari Bang Omen ya. Baik. Ya, kalau harapan saya pribadi, yang pastinya sih selalu dekat sama masyarakat. Yang utama, yang keduanya lebih mendengar suara masyarakat. Baik. Oke, mendengar suara masyarakat dan juga tentu juga mendengar aspirasi dari pedagang-pedagang kecil ya, seperti itu ya. Oke. Baik, itulah wawancara saya bersama dengan Bang Omen, pedagang telur gulung di Pantai Minajaya, Sukabumi. Ikuti terus perjalanan saya. Ibu, permisi Bapak, izin saya ingin bertanya-tanya, boleh nggak Pak? Ya, boleh. Kita nih mau ngobrol-ngobrol nih Pak, terkait masa depan negeri ini Pak. Berat memang. Oh, iya. Tapi boleh Pak ya? Boleh saya gabung Pak? Silakan Pak. Oke, siap. Berantakan ya Pak. Baik, saya ingin bertanya ke Bapak dulu mungkin ya. Bapak, Bapak tahu nggak sih saat ini kita nih sebentar lagi mau di masa pemilihan presiden. Ada 3 sosok presiden siap maju untuk 2024. Ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, dan ada Prabowo.
Saya tanya cepat. Kira-kira menurut Bapak siapa yang pantas? Kalau menurut saya sosoknya Pak Anies juga bagus ya, sosoknya seorang mau jadi pemimpin Indonesia. Mudah-mudahan aja ada nasibnya gitu ya buat jadi seorang pemimpin di Indonesia. Ya, Pak Anies. Oke, menurut Bapak adalah sosoknya. Pak, izin saya naik ke sini Pak ya. Ya, silakan. Oke, jadi menurut Bapak yang paling pantas adalah Pak Anies Pak ya. Iya. Alasannya apa Pak? Seorang figur kepemimpinannya sudah kelihatan gitu kan ya. Apalagi sekarang sudah memimpin di Jakarta gitu kan ya. Iya. Oke Pak, dari sisi figur kepemimpinannya sudah terlihat Pak ya. Baik, saya ingin lebih dalam lagi. Kira-kira Pak, apa sih harapan Bapak jika presiden kita nanti adalah sosok dari Pak Anies? Kira-kira harapannya apa Pak? Ya, kalau saya mah harapannya sebagai masyarakat khususnya ada di daerah ya, di perkampungan, mudah-mudahan aja dengan sosok pemimpin yang baru yang akan mudah-mudahan gitu kan ya, ada nasibnya, mudah-mudahan Indonesia lebih baik. Indonesia lebih baik. Kira-kira untuk saat ini memang kondisinya seperti apa sih Pak? Kok bisa Bapak mengatakan bahwa Indonesia berharapnya bisa lebih baik? Ya, kalau menurut saya mah masyarakat kecil segini ya dipimpin sama siapa saja kan kurang hafal gitu kan ya, mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru untuk memajukan Indonesia mudah-mudahan lebih baik lagi dari yang sudah-sudah juga, ini juga baik ya gitu. Baik, tentu dalam hal ini Bapak ingin ada perubahan Pak ya? Ya, ada perubahan. Baik, oke Pak, saya ingin berandai-andai nih Pak. Kalau seandainya Pak Anies ada di samping Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan ke Pak Anies? Ya, kalau ada mah di sini saya sebagai masyarakat yang memintanya seperti itu. Mudah-mudahan aja Bapak menjadi seorang pemimpin yang amanah dan juga bisa memajukan Indonesia ini lebih baik gitu. Oke, mungkin kalau itu dari sisi bapak-bapak ya. Saya juga izin boleh saya bertanya ke ibunya. Iya. Ibu, gini Bu, tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwasanya harapannya Pak Anies Baswedan nih yang jadi presidennya gitu. Kalau Ibu sendiri, apakah punya pilihan lain? Sosok pemimpin untuk memimpin negara Indonesia itu mungkin butuh pemimpin yang amanah, bertanggung jawab untuk lebih memajukan lagi negara Indonesia ini, terutama mungkin dari pendidikannya, dari dari masa depan bangsa itu mungkin dari dasar dulu ya, anak pendidikan sejak dini, terus ke jenjang yang lebih lanjut mungkin perlu Ya nggak apa-apa Bu, ucapin aja Bu. Perlu diperhatikan gitu, tenaga pendidiknya juga gitu. Terus untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi, mungkin hanya itu saja. Baik Ibu, mungkin artinya di sini untuk bisa negeri ini menjadi bangsa yang maju, ya kan tentu harus disiapkan juga SDM-nya Bu ya, terutama dalam hal pendidikan. Dan dalam hal pendidikan ini tentunya juga bukan hanya murid-muridnya saja, tapi juga yang menjadi penunjang adalah tentu guru-gurunya juga. Seperti itu Bu ya. Jika tadi harapan-harapan Ibu itu yang Ibu sampaikan, kira-kira adanya tuh kalau menurut Ibu di sosok siapa Bu? Ya dari segi maksudnya ya pertama yaitu seorang pemimpin. Ya. Jadi seorang pemimpin ke bawahan-bawahannya lagi lebih memperhatikannya lagi, sehingga mungkin kalau merasa diperhatikan oleh seorang pemimpin mungkin akan lebih mengayomi terus ke bawahnya juga gitu. Baik. Gitu. Baik Ibu. Kalau tadi kan si Bapak nih bilang yang cocok itu Pak Anies, ya kan? Tapi kalau menurut Ibu siapa Ibu? Apakah Ibu juga akan ikut Bapak atau gimana Bu? Atau punya pilihan lain? Insya Allah mungkin Pak Anies ya, karena dilihat dari dan berita dari TV itu kelihatannya dari sejak pemimpinan dia sekarang itu terlihat gitu ada kemajuan untuk masyarakat dan lebih dikenal lagi di masyarakat luas gitu Pak.
Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya beserta Bapak juga. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang insya Allah amanah dan juga bertanggung jawab Pak ya untuk 2024 ini. Masih di Pantai Minajaya, saya saat ini masih juga ingin bertanya-tanya juga kepada para pengunjung yang ada di Pantai Minajaya ini terkait bagaimana sosok dari calon pemimpin kita. Selamat sore, Bapak dengan Bapak siapa maaf? Andri. Pak Andri. Pak Andri, saya ingin bertanya ke Pak Andri. Untuk 2024 ini kan kita sebentar lagi akan menghadapi pemilu Pak Andri ya. Ya, ya. Kira-kira menurut Pak Andri siapa yang pantas untuk memimpin negeri ini? Tentunya sih pendapat saya menginginkan pemimpin yang pro rakyat seperti Bapak Anies. Oh, oke. Ya. Pak Andri melihat ada di sosok Pak Anies. Ya. Oke. Seberapa tahu sih tentang sosok Pak Anies menurut Pak Andri? Saya sih tidak terlalu kenal, cuman dilihat dari historinya Pak Anies itu bisa, insya Allah bisa memajukan Indonesia lebih baik gitu. Amin. Oke. Tentu di sini pun kan Pak Andri juga sangat berharap ingin memiliki presiden yang lebih baik tentunya. Kira-kira harapan apa aja dari Pak Andri untuk ke depan jika seandainya Pak Anies menjadi presiden 2024? Tentunya dari saya menginginkan lebih ke bisa memajukan tempat-tempat seperti daerah Jawa Barat ya, terutama masalah infrastruktur seperti jalan raya, terus pembangunan yang lainnya juga gitu lebih diperhatikan. Baik. Oke. Pak Anies, Pak Andri, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah jika Pak Anies ada di sini, kira-kira apa sih yang Pak Andri ingin tanyakan dari Pak Anies, atau apa sih yang akan Pak Andri ucapkan untuk Pak Anies? Terutama pastinya saya senang sekali kalau beliau nyampe datang ke sini. Oke. Terus yang penting paling saya mau meminta untuk lebih bisa mendatangi teman-teman yang ada di wilayah-wilayah terpencil gitu. Baik. Itu harapan Pak Andri ya. Supaya kedepannya bisa dilihat apa-apa saja yang bisa dibangun di daerah, terutama di daerah Pajampangan atau Surade ini. Baik, terima kasih Pak Andri atas wawancaranya dan bersedia waktunya untuk kita mengobrol. Baik pemirsa, ini saja liputan dari kami, dan yang pasti pantengin terus KBA News TV karena kita akan menyajikan berita-berita yang spektakuler. Stay tune terus di KBA News TV. Bersama saya Aris, Sekjen Relasi Relawan Ambulans Siaga Anies untuk KBA News. Terima kasih.